Selamat siang Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami izin untuk mewawancarai. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak siapa? Nama saya Miftahul Rizky Yulian. Hmm, apa nih? Sudah berapa lama bergabung dengan SMK Negeri 1 Lamongan? Kurang lebih sekitar 5 tahunan, terhitung dari 2021. Oke, baik. Apa tugas utama Bapak di sekolah ini? Tugas saya mengelola laboran perhotelan, yakni Edata Lamongan ini, termasuk juga mendampingi siswa praktek industri. Baik. Bagaimana pengalaman Bapak selama bekerja di sekolah ini? Sangat luar biasa sekali. Setiap tahun saya selalu merasa muda, karena setiap tahunnya saya akan selalu bertemu dengan siswa-siswa baru, yang dimana setiap tahunnya saya hanya bertemu kelas 10 sampai dengan kelas 12. Di samping itu saya juga bisa belajar banyak dari mereka terkait bagaimana juga cara menangani karakteristik dari siswa, baik itu siswa sendiri maupun itu tamu yang datang di hotel untuk mereka praktek. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Oke, baik. Apa tantangan yang pernah Anda hadapi dalam berinteraksi dengan siswa atau warga sekolah? Em, Kalau interaksi dengan warga sekolah itu biasanya sering, tantangannya itu sering terjadi ketika kita tidak berkomunikasi secara langsung. Biasanya by WA ataupun kirim-kirim pesan itu biasanya banyak sekali kesalahpahaman karena pesan itu tidak disampaikan secara langsung. Betul tidak? Betul. Baik. Bagaimana cara Bapak mengatasi tantangan tersebut? Setiap kali saya ada pesan yang kurang jelas ketika melalui media, maka saya akan lebih memilih untuk meminta atau mengajak uh, orang tersebut untuk bertemu saja, karena ketika semua dibicarakan secara langsung itu akan lebih dapat dipahami dan dapat diterima dengan baik. Menurut Anda, apakah interaksi antara siswa-siswa dengan guru, siswa dengan karyawan sudah berjalan dengan baik? Sepertinya sudah, tapi juga ada beberapa hal yang belum, seperti bahasa yang digunakan. Terkadang siswa itu masih menggunakan bahasa seperti yang mereka gunakan sehari-hari. Jadi mungkin perlu ditekankan lagi untuk bahasa yang dipilih, kemudian cara berkomunikasinya, termasuk juga cara kontrol emosi untuk bicara kepada guru. Meskipun itu biasanya guru atau karyawan ada perkataan yang kurang pas, harusnya siswa lebih belajar untuk memilih diksi atau kosakata yang baik untuk digunakan. Nilai-nilai apa yang ditanamkan kepada siswa? Jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan lain-lain. Nilai yang ditanamkan tentunya semua nilai tersebut ditanamkan melalui contoh yang kita berikan sebagai guru dan karyawan yang SMK Lamongan. Sebelum siswa dituntut untuk melakukan hal yang sama, maka kita harus menjadi contoh terlebih dahulu. Bagaimana dampak perkembangan teknologi terhadap interaksi sosial siswa? Sangat luar biasa karena teknologi memang salah satu cara atau salah satu upaya untuk bisa mendampingi siswa dalam melakukan interaksi, karena sebagian siswa mungkin akan lebih nyaman interaksi menggunakan media sosial. Bagaimana peran sekolah dalam membentuk sikap sosial siswa di masa depan? Bentuk sosial di masa depan tentunya tidak kita lepas begitu saja siswa senantiasa menggunakan teknologi, namun ada juga kalanya kita melakukan pembatasan kepada siswa untuk tidak menggunakan teknologi. Salah satunya dengan cara mengenyampingkan teknologi ketika masa pembelajaran. Karena itu nanti siswa akan lebih ada waktu untuk bertanya, menjawab, maka disitulah kegiatan sosial kita bisa terjalin atau terbentuk. Apa saran Anda agar siswa dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik? Harus kita ajak, kita dampingi, kemudian selalu kita tekankan bahwa kepada siswa bahwa sosialisasi itu harus kita lakukan secara real, tidak hanya di media, namun juga di kehidupan nyata, karena sosial itu hubungannya adalah dengan orang, berinteraksi dengan sesama manusia. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Sekali lagi mohon maaf sudah Sama-sama. membuka waktunya. Terima kasih kembali.